di sejumlah tempat wisata alam yang menarik. Berikut ini 10 rekomendasi tempat wisata di Gorontalo yang wajib Anda kunjungi di momen liburan tahun baru. Yang pertama ada objek wisata Benteng Otanaha. Berjarak 8 km dari pusat kota Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, kita akan menemukan sebuah bangunan saksi sejarah peninggalan bangsa Portugis di masa lampau. Inilah Benteng Otanaha yang menjadi jejak bangsa Portugis di tanah Gorontalo. Portugis datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, saat itu Portugis terusir dari Ternate sehingga berlabuh di Gorontalo untuk meminta perlindungan. Kedatangan bangsa Portugis awalnya disambut baik oleh Kerajaan Limboto. Sejumlah kerjasama perdagangan dilakukan. Namun, Portugis kemudian menguasai sejumlah wilayah dengan menyerang kerajaan-kerajaan kecil di Gorontalo pada masa itu, serta melanggar kedudukan dan adat istiadat Gorontalo. Kerajaan Limboto kemudian bekerja sama dengan Ternate untuk mengusir Portugis. Bangsa Portugis pun angkat kaki dari Gorontalo dan meninggalkan sebuah benteng. Menurut cerita rakyat, benteng ini dibangun tahun 1852 oleh bangsa Portugis. Setelah ditinggalkan bangsa Portugis, benteng ini akhirnya ditemukan oleh Naha, anak dari Ilato, Raja Gorontalo, yang saat itu memimpin wilayah Gorontalo. Naha kemudian memberi nama benteng ini Otanaha. Nama Otanaha memiliki arti dua kata. Ota berarti benteng dan Naha adalah nama Naha sendiri yang menemukannya. Tidak hanya satu, Naha juga menemukan dua benteng lainnya yang saling berdekatan. Naha memberi nama benteng lainnya yakni Otahia dan Ulupahu sesuai nama istri dan anaknya. Saat ketiga benteng ini dibangun, daerah Gorontalo sebagian datarannya masih diliputi air laut sehingga memudahkan pengangkutan bahan yang dibutuhkan untuk mendirikan benteng. Bahan yang digunakan terdiri dari batu, pasir, kapur, dan putih telur burung maleo sebagai alat perekat. Ketiga benteng ini berbentuk bulat tanpa atap dengan diameter masing-masing benteng sekitar 20 meter. Tak cukup besar untuk sebuah benteng, tapi cukup strategis sebagai benteng pertahanan. Di sekeliling dinding benteng terdapat celah untuk mengintai dan membidikan senjata. Tahun 2009, ketiga benteng ini mengalami renovasi untuk memperkuat struktur. Namun, arsitekturnya tetap dipertahankan. Yang kedua, ada objek wisata Bumi Cerah, Bulo Talangi. Di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, terdapat objek wisata baru yang kini mulai ramai dikunjungi warga. Tak jauh dari center point atau titik nol daerah ini, kurang lebih 15 menit Anda akan sampai di Desa Bulo Talangi, Kecamatan Bolango Timur. Di lokasi ini Anda akan menjumpai tempat wisata Bumi Cerah. Kesan pertama yang Anda dapatkan adalah keindahan alam yang sungguh memesona. Berkunjung ke lokasi ini, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah, danau Limboto, bahkan hutan alam yang berada di balik tempat ini. Yang pasti, Anda juga bisa menikmati udara sejuk di tempat ini.
Hanya dengan membayar tarif masuk sebesar Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kolam renang. Namun, bagi yang akan memanfaatkan wahana dan gazebo oleh pengelola dipungut tarif tambahan. Pengunjung yang datang mengaku kagum dan tak menyangka lokasi wisata baru ini memberikan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Yang ketiga, ada wisata alam Botumo Toli Oluwo. Saudara, kali ini kita akan mengajak Anda menikmati tempat wisata yang masih asri dengan pemandangan alam dan sungainya yang bersih. Namanya wisata Sungai Longalo atau Botumo Toli Oluwo. Menuju ke tempat wisata ini harus menempuh jalan darat sejauh 15 km dari pusat kota Gorontalo. Tempat wisata ini berada di Desa Longalo, Kecamatan Bulango, Kabupaten Bone Bolango. Begitu sampai di lokasi, terlebih dahulu membayar tiket masuk sebesar Rp6.000 per orang. Kondisinya yang masih alami dan udaranya yang sangat bersih, jauh dari polusi kendaraan, membuat nyaman berada lebih lama di tempat ini. Bahkan beberapa pengunjung yang datang ke sini membawa tenda untuk berkemah, karena pengelola menyediakan lokasi berkemah yang cukup luas. Nah, kali ini saya akan coba memasang tenda biar kita makin lama berada di tempat ini untuk menikmati keindahan wisata Sungai Longalo. Akhirnya selesai juga memasang tenda mini dan kini saatnya membuat roti dan minuman hangat. Meski tak banyak sentuhan tangan, wisata Sungai Longalo yang awalnya hanya sungai biasa, kini menjadi destinasi alternatif pilihan warga untuk mengisi waktu libur. Air sungai yang jernih jadi daya tarik bagi pengunjung untuk mandi, menikmati dinginnya air Sungai Longalo. Sejumlah pengunjung mengaku sangat menikmati pemandangan dan sejuknya air sungai yang mengalir. Pengunjung bilang, wisata Longalo ini bisa jadi alternatif untuk melepas penat dan mengisi waktu libur karena tak jauh dari pusat kota dan juga murah. Yang keempat, ada Danau Perintis. Tak jauh dari pusat kota Gorontalo, ada danau berair jernih dan memiliki pemandangan menakjubkan. Namanya Danau Perintis. Danau yang terletak di Kabupaten Bone Bolango ini menjadi objek wisata andalan yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Sejak dilakukan pembenahan pada akhir tahun 2023, tercatat sudah 69.000 lebih wisatawan yang berkunjung selang Januari hingga Februari 2024. Berkunjung ke tempat ini, warga ditawarkan beragam fasilitas, mulai dari wahana bebek air, kuliner, hingga pemandangan alam sekitar. Tak kalah menarik, di danau bersandar miniatur kapal pinisi ala Eropa yang terbuat dari tembaga. Kapal pinisi yang dibuat unik menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk mengabadikannya dengan bersuah foto. Bahkan, sejumlah warga rela mengantri agar bisa mendapatkan momen indah dengan latar belakang kapal. Yang kelima, ada Rumah Alam Donggala. Tak jauh dari kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Donggala, Kecamatan Tapak, Kabupaten Bone Bolango, ada lokasi wisata baru yang diberi nama Rumah Alam Donggala. Oleh pengelola, tempat ini sengaja dibangun dengan kombinasi wisata alam dan taman satwa. Berada di tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan keindahan hutan alam dan sungai yang memiliki air jernih mengalir tepat di samping lokasi rumah alam. Bukan hanya itu, Anda juga akan melihat langsung berbagai jenis hewan seperti ular, beragam jenis burung, kura-kura, monyet, iguana, hingga buaya. Agar lebih nyaman, hewan-hewan tersebut sengaja dibuatkan tempat yang lebih baik sesuai dengan habitatnya. Yang keenam, ada wisata Pantai Obos. Saudara, Kabupaten
Kabupaten Gorontalo memiliki sejumlah objek wisata pantai yang cukup indah. Salah satunya objek wisata Obos yang terletak di Kecamatan Biluhu Timur. Apa saja fasilitas yang bisa kita nikmati? Yuk ikuti sama-sama. Tak jauh dari ibu kota Kabupaten Gorontalo, kurang lebih 1 jam 30 menit, Anda akan tiba di kawasan wisata pantai di Kecamatan Biluhu. Di kawasan pantai di Biluhu Timur ini terdapat sejumlah pilihan objek wisata pantai untuk dikunjungi. Salah satunya objek wisata Obos Resto and Resort. Lokasi wisata yang dibangun dengan konsep ala wisata Bali. Berkunjung ke tempat ini, Anda akan menikmati keindahan pantai sekaligus pemandangan alam pegunungan yang indah dengan udaranya yang sejuk. Untuk membuat betah pengunjung, di lokasi wisata Obos oleh pengelola menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari kolam renang, berbagai kuliner khas daerah, hingga wahana permainan air. Tak kalah menarik, Anda yang ingin menginap untuk menikmati indahnya malam di tepi pantai, ada villa yang disiapkan lengkap mulai dari tempat tidur, fasilitas wifi, hingga kamar mandi mewah. Yang ketujuh, ada Pulau Bogisa. Bogisa merupakan salah satu deretan pulau yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang kini menjadi destinasi wisata pantai baru di daerah tersebut. Pulau Bogisa merupakan pulau tak berpenghuni yang memiliki hutan alam yang didiami berbagai jenis hewan. Dari Kuandang, ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara, Anda hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit untuk tiba di pulau ini, dengan menumpangi katinting atau perahu kecil milik nelayan yang siap disewa kapan saja. Pulau ini menjadi unik karena terdapat daratan pasir putih yang menjulur ke laut sepanjang kurang lebih 450 meter. Jika air sedang surut, lebar daratan pasir bisa mencapai 100 meter. Namun pada kondisi air pasang, daratan pasir mengecil menjadi 50 meter. Berkunjung ke Pulau Bogisa, Anda bisa bermain dan berjalan di pasir putih halus serta pemandangan air laut biru. Yang kedelapan, ada Pantai Tanjung Tihu. Tak jauh dari kota Gorontalo, kurang lebih 1 jam perjalanan Anda akan tiba di lokasi wisata pantai Desa Tihu, Kecamatan Bonebolango, Gorontalo. Menyajikan sejuta pesona alam membuat tempat ini begitu cepat dikenal warga. Meski baru dibangun di akhir tahun 2020, tempat ini telah menjadi salah satu lokasi wisata pantai unggulan. Berkunjung ke tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan keindahan pantai, udara sejuk, serta pemandangan deretan nyiur melambai nan hijau. Masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung dikenakan tarif bervariasi, tergantung fasilitas yang akan dimanfaatkan, yang pasti murah dan sangat terjangkau. Anda yang berkunjung ke tempat ini dijamin tidak mengecewakan, karena ada banyak fasilitas yang disiapkan pengelola. Bagi yang senang berenang, Anda bisa menikmati berenang tanpa ada gangguan gelombang laut. Pasir halus yang membentang sepanjang tanjung membuat pengunjung betah berlama-lama. Keindahan alam yang nyaris sempurna membuat banyak pengunjung mengabadikan momen liburan akhir pekan mereka dengan bersuah foto di spot-spot foto yang telah disiapkan. Yang kesembilan, ada Pantai Kurinai. Saudara, saat ini saya berada di Pantai Kurinai, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Tempat ini memiliki ciri khas pasir putih dan juga pepohonan yang rindang, membuat tempat ini banyak dikunjungi warga untuk menghabiskan waktu, apalagi di waktu pekan. Penasaran dengan keindahan tempat ini? Yuk ikutin saya. Tak jauh dari pusat kota Gorontalo, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Perjalanan darat Anda akan tiba di lokasi Pantai Kurinai, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Berada di pantai ini, Anda akan dimanjakan dengan keindahan pasir putih, pemandangan pegunungan, serta pulau di Teluk Tomini yang sangat menakjubkan. Bagi pengunjung, tempat ini sangat menarik. Sebagian pengunjung memanfaatkan momen dengan bersuah foto, ada juga yang berenang serta bermain pasir. Yang ke-10,
ada wisata hiu paus Botu Barani. Berkunjung di Provinsi Gorontalo, Anda dapat menikmati sejumlah tempat wisata. Salah satunya wisata hiu paus yang berada di Desa Botu Barani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Di objek wisata hiu paus ini, wisatawan juga bisa menggunakan fasilitas perahu transparan untuk mengabadikan momen bersama hiu paus yang ramah dengan video serta foto drone. Selain itu, wisatawan juga bisa bersuah foto di sejumlah spot menarik yang telah disediakan pengelola. Wisata hiu paus ini ramai dikunjungi wisatawan, apalagi di momen hari raya keagamaan atau libur sekolah. Destinasi wisata hiu paus jadi salah satu objek wisata unggulan di Gorontalo. Wisatawan yang datang tidak hanya dari Gorontalo, namun juga dari berbagai daerah di luar kota Gorontalo. Itu dia 10 rekomendasi tempat wisata di Gorontalo untuk liburan tahun baru Anda.